Terima kasih Pak Ustadz Saifuddin sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang telah hadir di kediaman rumah kami. Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan bahwa Ustadz guru kita bersama bisa hadir bersama di sini. Mudah-mudahan membawa berkah buat kita semuanya. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak sekalian yang telah hadir di kediaman rumah kami. Bapak sekalian, hari ini adalah hari 40 hari meninggalnya istri saya, Sri Hartuti binti Atmo Sucipto. Dan hari ini kita bersama-sama ingin mengirimkan doa kepada istri saya dan tadi oleh Pak pembawa acara, mudah-mudahan langkah doa, yasin, tahlil semuanya yang kita lakukan pada hari ini bisa memperlancar, bisa membuka jalan istri saya dalam menghadapi ke Sang Khalik. Tentunya sekali lagi tidak banyak bicara di sini. Yang penting saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kalian bapak sekalian, dan saya mohon minta maaf apabila di dalam penyambutan di dalam acara ini ada beberapa kekurangannya. Untuk itu acara selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ustadz yang telah akan memimpin jalannya acara ini. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa tadi pagi telah dilakukan pula pengajian tahlil dan yasin oleh ibu-ibu asalan di bawah Ustazah Ibu Makwah. Dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar semuanya. Sehingga malam ini tentunya dilengkapi dengan pengajian oleh bapak-bapak yang semuanya dari grup masjid asalan semuanya. Dan yang hadir di sini saya tidak asing lagi, semuanya adalah jemaah aktif daripada Masjid As-Salam ini. Suatu kebanggaan, suatu kegembiraan bahwa kehadiran Masjid As-Salam ini sangat bermanfaat dan sangat betul-betul membantu silaturahmi kita semuanya. Semoga ke depan akan lebih baik lagi, akan lebih akrab lagi tali silaturahmi kita ke depannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat melangkahkan kaki kita di kediaman saudara kita, orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Edi Setiadi, dalam rangka mendoakan daripada istri beliau almarhumah Hajah Sri Hartuti binti Atmo Sucipto yang malam ini merupakan genap 40 hari wafatnya beliau. Mudah-mudahan hadirnya kita, rangkaian doa dan zikir kita menjadi satu jembatan almarhumah mencapai ridhonya Allah dan mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir menjadi satu catatan amal ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Bersama yang kita hormati Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Dr. Andes Junaidi Ahmad, Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Dr. Andes Endang Husna MA, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Budi Hariri SA, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Syaifuddin MA,
Ustadz Jaya Sanjaya, wabil khusus Sohibul Bait yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Edi Setiadi dan seluruh hadirin yang mohon maaf insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa mahabbah serta cinta kami pada kesempatan malam hari ini. Mari bersama-sama kita hadirkan dalam hati kita niat yang tulus, ikhlas dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan dan kita baca saat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keridhaannya. Niat kita yang pertama adalah menyampaikan pahala-pahala bacaan Al-Quran dan rangkaian zikir kita untuk almarhum almarhumah, orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita dan kerabat kita yang kita cintai. Wabil khusus almarhumah Ibu Hajah Sri Hartuti binti Hatmo Sutirto, almarhum Bapak Hatmo Sutirto bin Sutirto, almarhumah Ibu Hajah Sudayah binti Po Menggelo, almarhum Bapak Bambang Marsudi bin Haji Jaswadi, almarhumah Ibu Hajah Siti Mahmudah binti Haji Sargini, almarhumah Ibu Nini Rahayati binti Hatmo Sutirto. Khususnya dan umumnya adalah ahli kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya dan Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, kita niat untuk saudara-saudara kita atau mungkin ada keluarga kita yang saat ini sedang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya agar sembuh seperti sedia kala, bisa beraktivitas lebih-lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terakhir adalah untuk kita dan keluarga kita serta handi taulan kita, wabil khusus untuk Sohibul Bait. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah pelihara kesehatan kita, Allah berikan keberkahan buat kita, berkah hidup kita, berkah rezeki kita dan berkah keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah ridha dan suatu saat ajal sampai kepada kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأزواجه وذريته ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة رسول الله أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وعمامنا وعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا ومعلمين وأستاذنا وأساتذتنا وأصحابنا وأولادنا خصوصا لسلطان الأولياء إلا شيخ عبد القادر الجيلاني ونخص خصوصا الأرواح المرحومة حجة سري هرتودي binti Hatmo Sutirto, ثم الأرواح المرحوم Bapak Hatmo Sutirto bin Sutirto almarhumah Ibu Hajah Sudayati binti Punggolo, ثم الأرواح المرحوم Bapak Bambang Marsudi bin Haji Jaswadi, وإلى أرواح المرحوم Ibu Hajah Siti Mahmudah binti Haji Sargini, وإلى أرواح المرحوم Ibu Nini Rahayati binti Hatmo Sutirto, ولفروعهم ولأصولهم وإلى أرواح أهل قرابات صاحب البيت وأهل قرابات الحاضرين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن ذكرت أسماءنا وأسماءهم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين صدق الله العظيم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. وقال أيضا: لا يكون قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, beliau orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Edi Setiadi, bersama keluarga besar beliau, yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencucurkan rahmat untuk beliau, keberkahan, kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guru kita yang terhormat Al-Mukarram wal Mu'azzam Bapak Kiai Haji Dr. Andes Junaidi Ahmad, semoga Allah mengaruniakan kesehatan, umur yang panjang, ilmu yang semakin barokah, anak keturunan beliau soleh-soleha menjadi pelanjut perjuangan beliau. Dulu waktu saya baru pindah ke Pondok Cabe, sering banget ya beliau ngisi di Masjid Agung Al-Ikhlas. Akhir-akhir ini agak jarang ketemu ya, mungkin beliau tambah kesibukannya ya. Pak Kiai semoga sehat ya. Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Abdurrahman Sofyan yang tadi sudah memandu pembacaan Yasin, zikir dengan fasih, dengan tartil. Kita doakan semoga Allah mengkaruniakan keistiqomahan kepada beliau, umur yang panjang, penuh dengan keberkahan bersama keluarga besar beliau semuanya. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Budi Hariri SE, semoga Allah mengaruniakan kesehatan dan keberkahan. Perjalanan lumayan tadi agak padat ya, sholat di assalam kayaknya nikmat memang, enak ya. Yang imam beliau jadi tambah enak. Alhamdulillahirabbil. Yang terhormat Bapak Ustadz Jaya Sanjaya ya, semoga Allah mengaruniakan kesehatan, keberkahan, istiqomah dalam terus mendampingi kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang terhormat pengatur acara Bapak Ustadz Saifuddin MA, semoga terus Allah karuniakan keistiqomahan, ilmu yang semakin berkah, kemuliaan dunia sampai di akhirat. Yang terhormat yang membacakan Al-Quran tadi, ini penerus Ustadz Abdurrahman ini ya. Dulu waktu Ustadz Abdurrahman usia segitu ya suaranya melengking juga ya. Yaitu Ustadz Rijal Amri, semoga sehat, istiqomah, dimudahkan urusan beliau karena lagi nyusun skripsi ya. Belum masuk judul, jangan disusun dulu, judul dulu emang ya. Yang terhormat Pak Dede, ini sahabat saya. Pak Dede udah ustaz sekarang apa belum? Belum ya. Sabar Pak Dede. Bukan ustaz. Pak Dede semoga sehat, istiqomah, berkhidmat ke Masjid Assalam yang terus mendampingi jamaah ya dalam sama-sama ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pak RT, Pak RW, para sesepuh, para orang tua kita semua yang mohon maaf ini ada yang belum disebutkan. Udah ya mohon maaf ya kalau belum disebut, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, juga ibu-ibu yang ada di dalam.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah kita bertakziah ini, kita bertahlil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah semoga kita ini semakin meyakini, semakin yakin akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kemahakuasaan Allah, akan maha rahman rahimnya Allah azza wa jalla. Kita ini nggak punya daya upaya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah lah yang maha menghidupkan dan maha mematikan hamba-hambanya. Tadi saya di mukadimah membaca ayat kedua dari surah Al-Hadid. Lahu mulkus samawati wal ardi. Allah kepunyaanmu lah, milikmu lah kerajaan langit dan bumi. Bumi ini kan kecil banget ya dibandingkan benda-benda angkasa yang lain, kecil sekali ya. Nah begitu. Cuman buat kita sih besar juga ini ya. Nah begitu. Buat Allah nggak ada apa-apanya. Yuhyi wa yumit, Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan dengan kehendaknya Allah yang berkehendak. Siapa yang Allah hidupkan, siapa yang Allah matikan. Maka semoga wafatnya beliau orang tua kita Ibunda Haja Sri Hartuti binti Hatmo Sutirto, semoga Allah jadikan wafat dalam husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala meridhoi iman Islam beliau. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala atas semua amal-amal soleh beliau, mendampingi Pak Haji Edi, membimbing anak-anak dan juga beramal soleh untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu jadi bekal untuk perjalanan beliau yang masih panjang sampai di akhirat nanti. Kehilapan beliau semoga Allah yang maha ghafur, Allah yang maha pengampun, melimpahkan ampunan untuk beliau, dimaafkan, dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita makhluk yang penuh salah dan kehilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kekuatan iman, kesabaran, ketabahan untuk Bapak Haji Edi dan keluarga besar semuanya. Dan kemudian semoga alam barzah beliau terang, bercahaya. Saya juga Ustaz Saifuddin sangat menikmati tadi ya dipimpin Yasin sama Ustaz Abdul Rahman, saya udah cocok aja deh pokoknya ya. Nah, menikmati, bahagia, ya Allah ya Rabbi. Yang terbayang saya juga terpikir tadi ya sambil ngelamun juga, istri saya sedang di Cirebon ini nengokin ibunya. Udah malam ketiga ini, 2 malam saya kurang tidur terus ya. Kalau nggak ada isi ya memang begitu. Nah, jadi keinginan ya Allah, Kau berikan istri yang baik. Begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk beliau sih, untuk Ibunda Haja Sri Hartuti, Masya Allah ya, beliau ini insya Allah menjadi orangnya akan jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diucapkan oleh lisan baginda agung Nabi. Kata Nabi ya, siapa saja yang seorang wanita yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho kepadanya, maka kata Nabi bukan akan masuk surga, tapi dakhalatil jannah, dia pasti masuk surga, kata Nabi. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja seorang istri yang meninggal dunia, suaminya ridho kepada dia, maka kata Nabi dia itu pasti masuk surga. Pak Haji Edi dengan mengadakan begini, mendoakan ya pagi ibu-ibu sudah dan seterusnya sampai malam ke-40 ini menjadi pertanda beliau ridho kepada almarhum. Insya Allah kata Nabi beliau pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya mau bertanya ini. Yang meninggal dunia itu banyakkan umurnya udah sepuh, di atas 90, ataukah di bawah itu? Di bawah itu ya? Iya, kata Nabi juga a'maru ummati ma baina sab'in wa sittin. Umur umatku itu kata Nabi memang antara 60 dan 70 tahun, kata Nabi. Yang lebih dari itu kata Nabi sedikit, memang sedikit. Yang kedua, ternyata orang yang meninggal dunia itu sebagian besar tidak menduga kalau bakal meninggal, begitu.
kita tanya kepada meninggal ini benar apa nggak begitu ya? Banyak yang nggak menduga. Memang ada yang sudah menduga sakit ini, sakit itu dan lain-lain, tapi sebagian besar ternyata tidak menduga. Maka yuk kita siap-siap dengan sebaik-baiknya. Maka yang pertama hikmah tadi itu adalah semoga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita nggak punya daya upaya apa-apa. Mari kita melangkahkan kaki menjalani kehidupan semuanya lillahi ta'ala, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, semua hidup matiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Maka menjalani kehidupan kita akhirnya semakin bertawakal. Nabi Ibrahim pernah diajarkan doa oleh Allah, diabadikan dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat dengan doanya, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika nasir. Akhirnya meyakini Maha Agung Maha Berkuasa itu, kita semakin bertawakal kepada Allah. Bertawakal mewakilkan, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pulang dari sini iman kita bertambah kuat, hidup kita semata-mata karena Allah, berkeluarga karena Allah, ngurusin anak karena Allah, ngurusin masyarakat karena Allah, ya, ngurusin masjid apalagi itu pasti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semoga hikmah buat kita dan jadi pahala yang berlimpah bagi almarhumah adalah dengan kesadaran kita masih hidup seperti ini. Tuh tadi MC sudah membacakan ayatnya, Ustaz Abdurrahman juga membacakan ayatnya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sekarang kita masih hidup, ya, kita masih hidup, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita masih sehat. Lewat depan rumah sakit, Pak. Tadi saya lewat depan rumah sakit Pasar Minggu, RSUD ya. Nah gitu. Itu dari luar mah kayak sepi. Coba masuk ke dalam. Penuh banyak itu. Kadang-kadang jangan yang jauh deh, Hermina deh yang dekat sini ya, dekat UIN tuh. Itu berapa kali masuk ke situ, apa kata petugasnya? Pak, kamar penuh. Gitu di UGD aja udah ada 4 orang, Pak. Nah begitu. Di luar mah kayak biasa aja ya. Nah seperti itu. Kita masih sehat, alhamdulillah. Ya Allah, masih diberikan kesehatan. Yang ketiga, kita masih diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka betul tadi kita penting sekali mendoakan saudara-saudara kita yang kekurangan, saudara kita yang terzolimi, ya. Di Palestina itu sampai rumput juga dimakan ya, emang nggak ada lagi apa nasi sisa di pancinya juga masih dikerokin lagi ya. Yang di sini makanannya udah boleh dimakan, Pak Jadi udah boleh ya, Pak silakan yang ini boleh, ini silakan ya sekarang sambil dimakan ini ya pisang silakan dimakan itu ya, dan seterusnya. Nah, kita menyadari semua yang Allah berikan amat sangat bernilai, sangat berharga, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya selagi Allah masih memberikan kesempatan. Kita nikmati, wudunya dinikmati. Ya, siapa yang berwudu, kata Nabi, dia membaguskan wudu. Kita masih bisa wudu, ntar mah nggak bisa wudu lagi, kita diwuduin sama orang lain. Kita nikmati wudu kita, ya. Nah begitu, kita nikmati sholat kita, berangkat kita dari rumah menuju ke masjid dinikmati. Ya Allah, saatnya nanti ya Allah saya nggak bisa lagi lihat pemandangan ini. Dari sini ke masjid ke sana ya, sana belok kiri ada pohon ya, ada tanah kosong,
lihat menara masjid. Ya, kalau kata anak saya, bah kita sholat di sana bah, apa? Masjid yang bagus bah, bagus apanya? Menaranya bah, lihat tuh, menara Assalam selalu menyala, berwarna-warni. Alhamdulillah. Sekarang masih gitu, Pak Dede, masih warna-warni masih ya? Iya, ternyata bikin senang orang itu. Orangnya senang, saya ingat yang warna-warni bah katanya, enak bah, ada AC-nya lagi. Masya Allah, fatabarakallah, kita nikmati. Ya Allah, saya masih bisa jalan. Dinikmati kenapa? Saatnya nanti saya tak bisa lagi. Sekarang mumpung masih bisa, amat sangat nilai, sangat berharga. Sholatnya kita nikmati, bacaan Quran kita nikmati, doa kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Kemudian hablum minanas, manfaatkan dengan sebaik-baiknya selagi masih ada kesempatan. Perjuangkan untuk bersilaturahim. Emang sekarang jalanan makin padat, makin macet. Urusan juga banyak. Jangan sampai kita dengan keluarga kita, dengan saudara kita berulang-ulang ketemu. Perjuang untuk silaturahim. Dan di antara hikmah bersilaturahim terjadi bisa membahagiakan orang sudah meninggal dunia. Kan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kata satu yang ada nggak saya bisa melakukan satu amalan yang langsung orang tua saya di alam barzah bahagia. Pengen, ya Nabi pengen. Nah begitu. Nabi ini kan sangat cerdas ya, Nabi itu punya sifat fatwa. Nah kata Nabi, di antara yang bisa membahagiakan orang tua sudah meninggal dunia, kata Nabi adalah wasilaturrahimil lati la rahimalaka illa min qibalihima fa huwa alladzi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima. Kata Nabi, kamu bersilaturahim dengan orang-orang, kamu jadi saudara itu dengan dia jalannya orang tua. Siapa maksudnya? Ya kakak dengan adik. Kakak adik ketemu, itu orang tua di alam barzah bahagia. Kemarin istri saya bilang, boleh nggak saya mau ke Cirebon? Kenapa? Kangen sama ibu, namanya udah sepuh. Ya boleh lah. Pas banget nih kakak yang di Jambi katanya mau pulang, saya jemput ke bandara. Boleh. Masya Allah. Nah seperti itu. Jadi kita bersilaturahmi kakak, adik, dengan sepuh, dengan mama, bibi, kita ketemu berkumpul. Orang tua di alam barzah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bukan cuma berkumpul, baca Yasin, baca Al-Ikhlas, baca Fatihah dan seterusnya. Insya Allah perjuangkan. Kita nggak tahu berapa kali lagi ketemu dengan mereka semua. Perjuangkan, ya korbankan waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain demi memperjuangkan itu selama kita masih diberikan kesempatan hidup. Berikutnya adalah semoga kita semua semakin bercita-cita bahwa kita, ya Allah, apapun perjalanan kehidupan kita semua ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah begitu. Pengen kita nanti meninggal dipanggil oleh Allah dengan panggilan kemuliaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya Allah, ya Allah. Semoga kita ini berarti memperjuangkan ketenangan, diperjuangkan. Kenapa? Kan meninggal kita nggak tahu itu. Ya, datang bisa tiba-tiba. Nah begitu. Irji'i, kembalilah kalian ila rabbiki, kepada Tuhanmu, ya. Radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Ridho kepada ketetapan Allah. Ridho kepada sama manusia. Ridho itu secara bahasa berkenan menerima apa adanya. Pasangan hidup kita terima, lebih dan kurangnya kita terima, karena itu dari Allah. Baru Allah akan ridho kepada kita. Saya ridho jadi anak dari bapak ibu saya ridho. Nah, begitu. Saya ridho kepada anak-anak saya apapun keadaannya, ya Allah. Nah begitu. Allah ridho kepada kita semua. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya, insya Allah kita kumpul begini, kata Nabi, la yaqulu qaumun yadhkuruna Allah. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah kayak kita dia. Ya, duduk berzikir kepada Allah sama-sama, ya. Illa hafatumul malaika,
melainkan Allah mengelilingi kita semua dengan malaikat yang sangat banyak. Maka kita tenang, hati kita kan tenang begini ya. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, terus diteteskan rahmat. Mulai dari kita duduk sampai nanti kita pulang. Maka malam ini pulangnya usahakan jangan buru-buru ya. Yang paling belakangan yang paling banyak dapat rahmatnya ini ya, gitu. Cuma kalau belakangan berarti bantuin ya, gitu ya. Insya Allah beberes ya. Iya, habis itu boleh berenang deh ya, insya Allah. Nah begitu. Kemudian lagi mohon maaf ya, wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan hati yang tenang hati kita, tenang. Itu mahal banget itu ya. Orang cari ketenangan kemana-mana, kata Nabi di mazikir. Kemudian kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyebutkan kita, maka diartikan Allah membanggakan kita semua. Terakhir, saya teringat dengan sebuah ayat dalam surah At-Tur. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Nanti di surga, kata Allah, surah At-Tur ayat ke-25 dan seterusnya ya. Kata Allah, nanti di surga itu mereka duduk saling berhadapan. Ketemu, berarti kayak gini nih. Saling bertanya-tanya. Pak Haji saling bertanya-tanya, Pak Haji. Bertanya-tanya, ya tasa'alun, ya. Saling bertanya-tanya itu maksudnya bertanya-tanya, Pak Kiai, Ustaz gitu ya. Ustaz udah nyampe sini. Kita pengen ngomong, Ustaz. Saya mah sebenarnya di dunia ini dalam keadaan musyfikin. Musyfikin itu dalam keadaan cemas. Saya ini kalau meninggal dunia gimana ya? Amal sedikit, dosa banyak. Tapi ke neraka mau nggak? Nggak mau ya nggak? Ke surga agak-agak malu gitu kan? Pengen pasti pengen ya nggak? Cuman malu gitu. Ya. Kemudian musyfikin. Kemudian famanallahu alaina wa waqana adzabas-samum. Akhirnya mereka berkata, ngobrol itu ya, ngobrol. Kok kita sampai di surga ya? Kok kita bisa sampai ke surga ini? Kenapa? Saya mah amalik sama, saya juga begitu. Dosa banyak, kok sampai ke surga? Famanallahu alaina wa waqana adzabas-samum. Allah yang mengkaruniakan kepada kita, bukan karena ibadah kita. Allah yang melindungi dari azab api neraka. Qalu inna kunna min qablu nad'u. Kita di dunia dulu nad'u secara bahasa berdoa. Ya, diartikan diterima oleh para ulama beribadah. Kita di dunia beribadah sebisanya kita, semampunya kita. Banyak kurangnya kita kan, ilmu kurang dan lain-lain, tapi sebisanya ibadah deh, ibadah. Maka penting juga ibadah itu bersama-sama. Kalau sholat berjamaah ada satu khusus, semua di bawah khusus. Ada kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sendiri udah nggak khusus, nanti berapa juga ya. Nah begitu. Akhirnya kemudian mereka semua mengatakan innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya Allah itu amat baik dan Allah benar-benar maha penyayang kepada hamba-hambanya. Itu gambaran di surga perlu kita perjuangkan sejak di dunia ini. Kan bertemu nih dengan teman kita, saudara kita, ketemu sekarang nih sering-sering ketemu selagi masih Allah berikan kesempatan. Di mana kita bisa sering ketemu, Pak? Ya di masjid ya. Di mana lagi? Di pengajian, ketemu lagi. Paling kemarin habis Covid ya nggak? Kayak apa kabar gitu ya? Alhamdulillah. Saya sengaja nggak ada ajaran khutbah. Sholat Jumat agak jauhan ke sana, nggak barakah ya. Ternyata yang khutbahnya kayak hari ini di sana. Ketahuan aja saya ketangkap ini ya. Gitu. Sama sana ketemu, ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah ya, kita masih ketemu. Di akhirat begitu gambarannya. Maka di dunia kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini, jangan disia-siakan. Saudara kita ada acara apa biasanya ngumpul? Ada acara nyunatin, datang deh. Ini kalau habis lebaran biasanya banyak yang nikahin ya, datang. Apalagi ini orang yang mau berangkat haji, wali batu safar datang ya, datangnya sahabat teman, mumpung Allah berikan kesempatan. Apalagi ada kegiatan takziah, tahlil seperti ini, manfaatkan. Kita mendoakan yang meninggal dunia, hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pak Haji, mohon maaf atas semua kehilapan dan kekurangan. Semoga Allah terus mencurahkan rahmat untuk Pak Haji dan keluarga, dan almarhumah dilimpahkan rahmat maghfirah alam barzahnya menyebut surga. Semuanya sehat,
bersama keluarga kita. Semoga Allah berikan umur yang barokah, semoga rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat bagi banyak manusia, ibadah istiqomah, keluarga kita sakinah, anak keturunan kita soleh-solehah, semua nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang benar dari Allah, yang salahnya karena kekurangan kelemahan sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل واصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من قوله لا إله إلا الله وما سبحانه سبحان الله وبحمده كما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والملائكة المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا ولمشايخنا ولمعلمين ولمن كنا علينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم إلى أرواح خصوصا إلى أرواح المرحوم حجة سريحة بنت حتم سترتا إلى أرواح بابا حتم سترتا بن سيرتا إلى أرواح حجة سديا بنت Promongkolo dari Bapak Bambang Marsudi bin Haji Jaswadi dari Ibu Haja Siti Mahmudah binti Haji Sargini dari Ibu Nini Klahya binti Hatma Sutirfa dari Jami'al Ladhi Mazurat Asma'u bihadi Waraqainal Muslimina wal Muslimat Mu'minina wal Mu'minat Abaina Watina wa Jadatina Warbatina wal Masyihina ووجدنا نهي المرحوم حاجة سريحة بنتها وسلطة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وكن نزلها وواسع مدخلها واجعل الجنة مثواها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكن نزلهم وواسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم انزل الرحمة والبر علينا ولها وله ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم سيئات الآباء والأولياء والأموات جميع الذين مجرت أسمائهم اللهم اجعلهم حجابا لهم من النار 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 اللهم اجعل قبرهم روضهم من رياض الجنان ولا تجعل كفرة من كفار النيران أما الله حاجة سجحة في بنتي حق وصدقة والذي جميع الذين نزلت أسماؤهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في بني وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
واغفرنا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا واسع المغفرة. لو بحق الفاتح بالسر الفاتح بركة الفاتح ونزل الفاتحة افتح لنا له باب الخير والسهل والسلام والرزق والبركة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم رزق أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم افرج عن أمة سيدنا محمد يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kabul. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup takziah malam ke-40 ini dengan membaca